Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa kullan ngucapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Alhamdulillah sekabehane puji kulai kabeh Allah alladzi dat lam yatakhid kang ora ngalap sapa alladzi waladan ing anak walam yakunan ora ana iku lahu kedhi alladzi sapa syarikun sekutu fil mulki ing dalam keraton ay fil uluhiyati tegese ing dalam kepengenaran walam yakunan ora ana iku lahu kedhi Allah sapa waliyun wali yang suruh kang nulungi sapa wali ing Allah minal dhulli ay min ajli dhulli saking are ino ay lam yadillah tegese ora ino sapa Allah fayah tajumangka butuh sapa Allah ila nasirin maling wong kang nulungi ngono ora wakabur ulan moho ngagungno sira tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah takbiron kelawan moho agung temenanan ay azimhu tegese ngagungno sira Muhammad ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna an itikhadil waladi saking ngalap anak wasyariki lan sekutu waduli lan ino wa kulli malan sakabehane barang layaniku kang ora patut tawama bihi ing Allah wa tartibul hamdi utawi ngurut-ngurutake alhamdulillah ala dzalika ing dalem mengkon-mengkon lam yakun. Jadi kenapa kalimatnya alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan iku lidalalati krana nuduhake ala ana ing sunah Allah iku al-musahku kang hakili jamil mahamidi maris kabehane pira-pira pemuji lika mari dadi krana sampurnane dadi Allah wa riduhu lan oleh nyujeni sapa Allah fi sifating dalam sifat Allah. Rawa Imam Ahmad fi Musnadih an Mu'adz al-Junni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna husna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ana sapa kanjeng Nabi ku yaqulu ate dawuh sapa kanjeng Nabi ayatan ing dawuh ayatul izi utawi ayat izi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki ila akhiri as-suratu yaiku sak surat wallahu ta'ala a'lam. Jadi Allah kanjeng Nabi nanti dawuh iki sak surat bukan saya tapi sak surat wallahu a'lam. Pun penutup ya surat Al-Isra. Jadi kalau ceritanya saya kita sudah menyelesaikan tafsir Jalalain juz 1 nggih. Dadi tafsir niki sak kitab tapi sing ngarang wong loro. Sing pertama yang mengarang itu adalah Imam Mahalli. Al-Imam, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Lek sing wis kita kaji Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Podo-podo Jalaluddin, maka disebut kitabnya Jalalain. Dua orang namanya sama, mengarang kitab satu, maka disebut kitab Jalalain. Nah, Imam Mahalli niki mazhabnya Syafi'i, ya. Terus kemudian beliau niki unik dalam mengarang kitab tafsir, mungkin berdasarkan satu keterangan yang beliau yakini paling sahih bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah kitab surat Al-Kahfi. Makanya itu salah satu pendapat ulama, jadi salah usah diselidiki. Makanya yang beliau karang pertama kali niku surat Al-Kahfi. Awake dhewe urung mulai ngaji. Sakjane niku sing pertama di karang. Terus Al-Kahfi itu kan juz 15.
ke-16, 17, 18 sampai surat An-Nas penutup juz 30, lalu dimulai lagi dilanjutkan suratul Fatihah. Nah, selesai suratul Fatihah, Allah memanggil Imam Mahali. Terus, yowes selesai. Akhirnya terus di era itu, kemudian para ulama di era itu di Mesir, tiga istilah yo sibuk lah. Mosok enek kitab gourmet separuh sing akhir pula. Tolonglah, ayo di bagaimana caranya biar kitab ini menjadi genap. Akhirnya sampai suatu ketika muncul satu tokoh namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau termasuk muridnya dan dalam salah satu riwayat beliau menulis kitab niki hanya ketika beliau berusia 20 tahun. Usia 20 tahun Pak, wes iso ngarang kitab. Orang main-main. Nah, kita umurnya yang sudah 50 tahun, apa karya kita? Yes. Ikulah awet dhewe. Ikulah awet dhewe. Nah, terus kemudian dan beliau mengarang kitab ini nggak perlu waktu lama Pak. Sing ini loh Pak, kasih sama ini loh Pak. Sing kita ngaji sudah berapa tahun ini lagi katam nih loh. Ini hanya dikarang dalam waktu berapa hari gitu? Kalau nggak salah pokoknya nggak sampai 40 hari. Saya lupa. Pokoknya nggak lama. Mulainya malam Rebu, rampungnya malam Rebu. Makanya kenapa kita kalau ngaji selalu dimulai malam Rebu. Ya karena ya itu tadi para ulama biasa kalau urusan ilmu memulainya hari Rabu. Jadi tutup iso pokok malam Rebu dimulai. Foto karo wong bangun ngoten kok. Iso pokok saiki pasang peletakan batu pertama. Perkara pelanjutan yang pulang sing penting mulai ini ya ngoten biasane. Terus kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan sama Pak bahwa tokoh-tokoh besar itu dalam perjalanan hidupnya niku ya lagi-lagi nggak ada yang baik-baik saja. Sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana misalnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir sejak kecil sudah dalam keadaan yatim. Imam Ghazali, pokok tokoh-tokoh besar, niku rata-rata ket cilik niku wis yatim. Mungkin masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal, mungkin masih kecil sudah ditinggal mati. Nah ini kenapa saya ceritakan. Jadi nggak ada alasan Pak sebenarnya nggak punya orang tua terus tidak ada kesempatan untuk menjadi orang sukses, karena ternyata banyak orang-orang sukses dimulai dari sejak kecil tidak punya orang tua. Neng semangat belajarnya tinggi. Jadi sing dadi beda. Kenapa sekarang atau kenapa banyak orang sejak kecil yatim tapi besarnya nggak sukses? Dalam arti ilmu ya, dalam arti jadi orang besar. Saya nggak membicarakan tentang uang ya, tidak menjadi orang besar, karena banyak orang yang duitnya banyak tapi tetap tidak menjadi orang besar. Dan banyak orang nggak punya duit tapi jadi orang besar. Nah, mereka yang tidak menjadi orang besar, wis cilik rekoso diwarai nyambut gawe. Sejak kecil sudah pontang-panting cari uang. Cilik misalkan aku ngopeni, bantu ngopeni dus.
Ya sampai tua ya panggang ngono wae Pak. Ya panggang kerja ya pang duit pang kerja panggang duit. Padahal kata sahabat saya, anggur kowe kerja sampai kapan pun nek sing mbok duwe tenaga ya panggang ngono-ngono wae. Kata sahabat saya. Enak wong ya. Lah, beliau mboten Pak. Sejak kecil semuanya itu wis dipondokne. Sudah diarahkan untuk fokus mendalami ilmu pengetahuan. Maka kalau sampean pengen anak itu jadi orang hebat, niki lho caranya. Contoh niki orang-orang yang sudah sukses lho maksudnya iki. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ngoten niku caranya. Sejak kecil wis di pondok. Kecuali sampai selaku orang tua mampu untuk mendidik, membimbing, memberi contoh kepada mereka. Lalu sampai paling guru iso nyangoni lho Pak. Karo marah. Karo marah-marah toh, ya. Mendidik pernah? Nah. Jarang ah. Lalu sampai orang genah kok abang didik. Ngasih contoh, uswah. Ya. Sing uswahmu sing contone. Wong sampean karo bojone ora tau basa-basan to? Piye anakmu kon basa, wong kowe karo bojomu ya ora tau basa. Beda kalau di pondok, Pak. Santri junior melihat santri yang sudah senior. Bagaimana cara bergaul? Melihat bagaimana cara bergaul dengan guru-gurunya. Melihat bagaimana gurunya yang sudah senior, yang sudah guru bergaul menghormati kepada kiainya. Ngerti kabeh, ero ada contohnya. Setiap hari ada pendidikannya, ada pembimbingnya, ada percontohannya. Ya, makanya lebih bisa diharapkan. Mana maksudnya? Nih coba harapan jadi kiai Pak. Pengen mondok kudu dadi kiai. Mau sampe duduk kiai kok pengen anak dadi kiai. Sing penting iso ngaji ngono wae. Kan sing penting berakhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah, kowe tak utus dadi nabi, dadi rasul iki untuk menyampaikan, memberi contoh akhlak yang mulia. Masih bodoh asal akhlaki apik niku wis jos Pak, timbangane pinter tapi ora berakhlak. Ora dan pintermu malih gur mek mbok gawe minteri. Enek wong goblok bodoh berakhlak, manut Pak. Benjing ngalar nggih, nggih. Benjing ngidul nggih, nggih. Turu nggak turu sesuk ben bangkong subuh, nggih. Selamat Pak. Wis bodoh. Bodoh ya aja. Dicontoh, pokoknya gak enak itu jawabannya gak enak. Dicontoh mau. Jadi nikulah sedikit ya, kisah-kisah tentang beliau. Dan bahkan kembali lagi ke Imam Suyuti, ya, di antara karomahnya ini apa? Koyil ardi, melipat bumi. Jadi suatu ketika mengajak muridnya, ya, tapi dalam kisah yang lain diajak gurunya. Yang penting Imam Suyuti ngalami itu, ya, berangkat ke Mekah untuk pengen tawaf, pengen sa'i, pengen umroh. Niku kita ambil satu kisah ngajak muridnya. Nah, tolong kawani saya itu pengen umroh. Tolong kawani saya ya. Tapi saya pesen, nanti jangan sampai kamu ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal dunia. Siap guru, oke ayo berangkat. Pejamkan mata. Sang murid memejamkan mata. Dihitung oleh sang murid dalam 27 langkah. Imam Suyuti memerintahkan untuk membuka mata dan ternyata sudah berada di pintu makam Jannatul Ma'la.
Ngerti malah? Ya. Dereng? Semua lumpur duit ayo ora nek malah. 35 juta nanti. Lho masih wong tau umroh Pak, orang mesti terono ora enek kuwi jatah umroh ora enek Pak, teng Malang. Iku hanya bagi pecinta. Wes, sekelas Imam Suyuti Pak. Itu tak ceritani, para ulama niku kemanapun tempat sing digoleki pasti para pendahulunya. Makanya ketika saya berkesempatan ke Mekah ke Madinah, saya tak goleki para pendahulu. Mulai ini paket umrah mulai nanti itu Pak. Terus kemudian langsung berziarah ke Sayyidah Khadijah Al-Kubra teng Malang ya. Terus dan sahabat-sahabat yang lain. Cuma kalau seperti kami, saya khususnya Mbah Komar lu takjak wingi berkesempatan Mbah Maimun Zubair, Said Muhammad Al-Maliki, terus Mbah Imam Nawawi Banten, sinten malih saya pulau lalu. Ada 4 tempat kalau nggak salah, 4 makam di Utang Malang. Setelah itu baru ke Masjidil Haram, proses ibadah, pulang lagi. Dalam kepulangannya 7 langkah sudah sampai Mesir lagi. Iku Toyil Ardi. Jadi sing aran kitab niki niku ora guru ngaji-ngajian ngoten mboten Pak. Memang al-alim al-alamah. Bahkan ahli hadis ya. Napa al-hafidh itu ahli hadis Pak, hafal ratusan ribu hadis, ratusan ribu hadis beserta sanad, rawi dan matannya. Nah, awake dhewe kan sampean apal siji hadis yang apal sanate, matane, sak rawine apal siji ya, itu sing apal. Kalau mau balik lana Pak, kebersihan dari iman. Iya, berarti kebersihan dari bagian dari iman misalkan. Arabnya pun Ada coba tuh minal iman. An-nada satu minal iman. Sanadnya dari siapa itu? Sampean dia orang kondi, ngono lho. Apalagi. Ke Mas Nurul. Mas Nurul ke kondi. Mas Nurul ke Pak. Jadi yang disebut al-hafidh itu paling hadis ngoten niku Pak. Yang pernah saya sampaikan, saya punya 1 hadis bersanad. Artinya saya mendengar langsung dari guru saya yang menyampaikan. Beliau dari gurunya yang menyampaikan, dari gurunya, itu misalnya tak lembar ngoten Pak. Enek jenenge sing mulang ngono lho Pak. Ora au kama kala Mbah Google. Nah, kalau sampai kan bagaimana hukumnya bla 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 bla. Menurut akan ada sanate Google sok mlebu swargane karo Google. Zaman loh. Ya kira-kira Google mlebu swarga kira-kira ya. Enggak. Yang Ya yang mana kok dolan-dolan lho ya. aplikasi. Hah? Sing gawe. Lah sing gawe Cina ya kuwi ya. Apa enak wong Islam sing gawe ngono-ngono kuwi ora enak. Pikirane ora nek kono. Bakul es. Kadang-kadang bakal es ya Mas. Ya tapi alhamdulillah Pak, difasilitasi. Ambil sisi positifnya. Ambil sisi positifnya. Kemajuan zaman. Makanya sampean ketika marah di medsos itu sesuatu yang bersifat negatif, sampean harus berkontribusi dalam hal yang positif untuk menyaingi sing negatif niku apa? Orang buat saingi, apa jenenge ngerekam, engko koma ngadep bape. La ilaha illallah. Nggak kira-kira piye? Pengetan kayak ngono kira-kira napa? Ya ikulah, sampean golek dikolokne terus kapok bisa. Sementara sing udo-udo wae, dilokne ya santai. Saya. Paham sampean? Paham. Iku awake dhewe, wong Islam dikendon-kendon dhewe. Padahal kuwi bisikane setan, Pak. Coba Kang, Pak. Sing napa bentuknya ibadah, sing bentuknya apa kan gak wani. Mungkin takut kalau keikhlas saja apa ternodai, ya kan?
Nah, terus mungkin takut engko kok ndalani sok-sokan piye. Oh saiki ora zamane ngono, Pak. Lah wong sing haram-haram wae begitu vulgarnya kok ora disaingi. Ya entek kok ora ana isine, Pak. Kita lanjut. Ya Allah ya Karim. Terus kemudian wa faraqan ngrampuake sapa ki musannaf. Oh sisi niki temune nggih. Ada malam yakun qatu fi khutian. Terus Kiai Musonef niki dalam mengarang ini memang sengaja Pak tidak diperpanjang. Karena diperpanjang ya awake dhewe ya ora kuat tuku kitabe. Ya, tapi nggih alasannya mboten-mboten nggih. Ya artinya nggih para pencari ilmu ki ya ben ora kaboten mboten mawon. Terus kemudian dengan kitab ini mboten nggih beliau berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada beliau dan tentu saja kepada kita semua yang mengaji, mudah-mudahan juga ikut masuk dalam doa beliau, yaitu adalah senantiasa mendapatkan petunjuk pada jalan kebenaran. Amin. Dan juga senantiasa memberikan kepada kita kecocokan waktu, kecocokan keadaan di dalam masalah kebenaran. Wa ittola'an ala daqaiki kalimatihi, dan kemudian bisa melihat, bisa mendalami, bisa memahami rahasia-rahasia kesempurnaan Al-Quran. Wa ja'alna bihim alladzina amallahu alaihim, dan semoga Kiai Musonef pengarang kitab ini senantiasa oleh Allah dianugerahi nikmat bersama-sama orang-orang yang telah terdahulu, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin, karena beliau-beliau adalah wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman nanti ketika di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, juga kalaupun tidak bersama, mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari para ulama pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Pun dikemauan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun tungane derek tungane Kiai Musonef mawon.